Halo, saya Atalin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik menarik untuk teman-teman, yaitu Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam kontekstualisasi, perjalanan pendidikan nasional terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, pendidikan kolonial zaman Hindia Belanda. Yang kedua, pendidikan zaman etik dan kebangunan nasional. Yang ketiga, pendidikan zaman bangkitnya jiwa merdeka. Pendidikan kolonial zaman Hindia Belanda dimulai sejak jatuhnya kekuasaan zaman Napoleon Bonaparte. Setelah kejatuhan tersebut, pemerintah Belanda dibentuk kembali pada tahun 1816 dan pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan pemerintah pokok di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar yang disebut Regeringsreglement atau Peraturan Pemerintah yang merupakan singkatan dari Replacement op het beleid van de regering van Nederlands-Indië. artinya penggantian atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan pemerintah tahun 1818 mulai disebut tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Kemudian dilakukan perubahan peraturan pemerintah pada tahun 1836. Namun, dalam peraturan tersebut sama sekali tidak disebut lagi tentang pengajaran. Barulah dalam peraturan pemerintah tahun 1854 terdapat pasal-pasal mengenai pendidikan dan pengajaran, seperti yang tercantum dalam pasal 125 yang berbunyi, Het openbaar onderwijs vormt een voorwerp van aanhoudende zorg van de gouverneur-generaal. artinya pengajaran masyarakat merupakan hal yang terus menjadi perhatian gubernur jenderal. Pada tahun inilah dimulai perjalanan pendidikan zaman kolonial. Pada waktu itu, ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya untuk mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Jadi, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya, tidak lebih dan tidak kurang. Pemerintah Hindia Belanda memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tetapi hanya bagi calon-calon peserta didik dokter Jawa. Pendidikan zaman etik dan kebangunan nasional dimulai pada permulaan abad ke-20 dan sebagai akibat dari kebangunan nasional. Beberapa simbol kebangunan nasional ditandai dengan pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah khusus bagi kaum perempuan di dekat kediamannya, Jepara, yang bertujuan memperjuangkan pendidikan Indonesia, terutama dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Inilah awal kelahiran emansipasi wanita Indonesia oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian, pada tahun 1908, berdirinya organisasi pertama di Indonesia, yakni Organisasi Budi Utomo, yang bertujuan menjamin kehidupan bangsa yang terhormat dan menjadi awal perubahan bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Mengapa? Karena anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku
untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Soewardi Sodjaningrat adalah seorang tokoh aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Saya yakin apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak penyampaian saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.